Ini sebuah apa dibilang perusahaan baru yang lagi naik daun sekali nih. Tema Indonesia, kita kehadiran Nadia Kalista Putri. Hai Nadia. Halo Mas Sulung, halo Mas Diva, terima kasih loh. Sama-sama. Nadia ini talent manager dari Tema Indonesia. Jadi sekarang dipegang ada Indra Jegel, Rigen Rakelna, Rispo, Ananta Rispo. Tiga ya berarti ya. Tiga itu juga udah cukup Mas. Cukup benar. Kalau untuk komikanya ada lagi Gaby Rose. Gaby Rose. KOL dia. KOL ya. Akhirnya ketemu Sinet TV gimana jalannya nih? Jadi ketemu Net TV ini waktu itu di Bandung mereka lagi gencar-gencar banget nih ada media development. Ya udah deh iseng cobain, akhirnya alhamdulillahnya lolos. Itu udah lulus. Gitu. Udah lulus. Langsung bagian kreatif. Iya, aku memang apply-nya untuk kreatif. Program apa yang waktu itu dipegang? Pertama banget itu bukan sekedar wayang. Oke. Oh Ini iya. setelah bukan sekedar wayang, apa program kedua? Ini sebelum ke ini talk show nih, program pamungkasnya nih. Terus stereo. Oh, stereo. Ya, stereo. Terus habis itu ke Comedy Night Live. Iya. Mulai nih ke komedi. Di situ awalnya mungkin ketemu pasti ketemu Jegel dan lain-lain, sebelumnya udah kenal duluan dong harusnya. Belum. Itu belum ya? Di situ belum ketemu. Justru masa-masa aku tahu stand up itu pas ini talk show, karena dulu kan ada mengundang beberapa komika untuk ada jadi bagian dari Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode ke-142. Kita kehadiran seorang manajer, ini lagi lumayan banyak tektokan sama gua Mas, karena kita akan sama gue juga sebenarnya. Nah, kita sama-sama ada film yang proyeknya bareng sama talentnya dia. Betul banget. Kan? Ini sebuah apa dibilang perusahaan baru yang lagi naik daun sekali nih. Tema Indonesia, kita kehadiran Nadia Kalista Putri. Hai Nadia. Halo Mas Sulung, halo Mas Diva, terima kasih loh. Sama-sama. Nadia ini talent manager dari Tema Indonesia. Jadi sekarang dipegang ada Indra Jegel, Rigen Rakelna, Rispo, Ananta Rispo. Tiga ya berarti ya. Tiga itu juga udah cukup Mas. Cukup benar. Kalau untuk komikanya ada lagi Gaby Rose. Gaby Rose. KOL dia. KOL ya. Empat ini udah cukup bikin kalendernya penuh kok. Saya aja nyari jadwal Indra Jegel buat promo film agak lain susah banget. Sangat penuh. Karena sibuk banget sama. Gua aja ada contoh film sama mereka kan, sama Jegel kan. Iya. Sama Jegel, sama satu lagi sama Rigen. Itu aja jadwalnya juga struggling banget udah dapetin. Itu kalau kata teman-teman anak-anak podcast agak lain, mereka tuh kalau lagi tapping podcast atau YouTube berempat itu cuma nunggu jadwal Jegel, yang lain ngikut. Gitu. Ya ampun. Karena yang paling sibuk gitu. Tapi nggak apa-apa, sibuk itu kan berarti sibuk berkarya. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan ya. Betul. Apa kabar Nat, gimana Baik. Tema Indonesia sekarang nih? Kayaknya makin sibuk ya, makin besar. Amin, mudah-mudahan ya lagi merintis aja sih, masih berjalan. Jadi Tema Indonesia tuh sekarang bisa dibilang sebagai media juga. Iya, digital company. Digital sih. company sebutannya. Ada PH, media digital sama talent management. Mulai kapan itu Tema Indonesia didirikan? Berdirinya ini mau tahun keempat. Oh, tahun keempat. Iya, 2024 ini tahun keempat. Jadi Nadia itu dari awal udah sama-sama dengan Tema Indonesia. Iya, betul Mas Sulung. Jadi kamu salah satu foundernya tuh dia. Termasuk founder. karena dari awal kan. Dari awal soalnya kan kayak gitu. Sekarang Tema tuh udah berapa orang sih? Karyawan kurang lebih? Kurang lebih 30-an sih. 30-an. Karena gue ingat beberapa tahun lalu tuh kayaknya masih bisa dihitung pakai jari. Sekarang jarinya harus bareng-bareng nih udah. Nah, Nadia tuh ngurusin cuma divisi artis manajemen atau semuanya juga Nadia ngurusin juga? Kalau awal itu aku produksi untuk konten YouTube. Nah, terus seiring berjalannya waktu pas Mas Rigen bergabung, akhirnya aku dipercayakan untuk pegang talent. Iya, talent. Jadi kecemplung sih. Jadi sekarang fokus di talent aja. Iya, sekarang talent manajemen aja. Untuk YouTube-nya ada lagi tim produksi. Jadi PH udah tim sendiri seperti itu ya. Betul, sudah ada. Waktu pertama kali dicemplungin jadi talent manager lah kurang lebih ya. Gimana Nat? Belajarnya gimana? Kaget nggak dulu Nat? Sebenarnya agak lumayan bingung, terutama masalah red card kali ya. Karena biasanya di bagian kreatif aja ya. Iya, sangat krusial kan. Maksudnya ini uang orang loh. Gitu. Nah, sebenarnya aku sih
belajarnya tuh ya seiring berjalannya waktu, belajar dengan sendirinya. Dan alhamdulillahnya karena aku basicnya dulu di TV kan, gitu kreatif. Jadi dari segi komunikasi itu nggak terlalu buta sih. Gitu. Nah dia dulu berapa lama di TV ya? Berkarir di TV. Mau masuk tahun ke-6 aku resign dari salah dari satu. sana langsung masuk ke Tema Indonesia. Iya, Oke. Apa yang membuat Nadia itu setelah bekerja sekian lama di TV ya, untuk akhirnya memutuskan untuk gabung ke Tema Indonesia? Kalau kita bicara soal skala sama itu kan lebih besar kerja. Misalnya skalanya kan kalau lebih di TV terjamin lah ya, gitu, lebih jelas semuanya lah kan kayak gitu kan. Nah, sedangkan ini kan boleh dibilang startup company ya. Startup company seperti baru itu. lagi. Iya. Jadi salah satunya tuh kalau aku karena waktu juga sih. Oke. Iya karena apa ya, tanpa disadari tuh pada saat itu akhirnya kayak social life aku tuh udah hilang aja. Bahkan kayak aku orang Bandung kan. Untuk pulang ke Bandung aja ketemu orang tua tuh agak susah gitu. Kita mengerti sedikit cara kerja kreatif kan. Kita diteleponnya jam 10 jam 11 malam juga kan kayak gitu. Sebenarnya jamnya gitu, kan. fleksibel. Tapi fleksibelnya tuh susah pulang ya. Bahkan sering aku teror kan. Biasanya kan ada kreatif TV kalau hubungin kita ya. Ini kan suka malam kan. Betul. Nah aku pengen tanya, kenapa sih selalu malam? Biasanya tuh nih kadang kita belum dapat bintang tamu, terus kadang ada yang cancel, kadang apa kayak gitu sih. Makanya kayak di satu sisi pengen nama-nama besar yang diundang tapi dengan mepet kayak gitu ya akhirnya ngeceknya tengah malam jam 2 pagi hari A. Gitu sih. Gue sih paling pengalaman gue ya. Nanti kita bahas ya TV-nya nanti ya. Sebelum ke sana. Gue tuh paling deket mepet tuh inget pernah 3-4 jam sebelum. Ya, tapi memang itu gue sangat yakin itu menggantikan. Lo ambil nggak? Sepertinya. Waktu itu gue pernah ngambil Mas karena salah satu talent gue tuh pernah ngekos deket Net TV. Ini kita sebut TV-nya dulu nih. Dekat situ jadi kadang-kadang gue sebenarnya lebih sering menolak karena buat gue kalau gue yain talent gue gampang nih nganggur mulu nih ya. Betul gue juga gitu. Tapi kadang-kadang gue jadiin senjata juga. Wah, mumpung dadakan nih bisa dong harganya beda dong. Harganya beda boleh. Tapi kita kadang juga milih-milih program gitu. Maksudnya kalau memang programnya kita seneng event dadakan juga kadang. Jadi 3-4 jam itu langsung lo atur langsung hadir aja pokoknya ya. Bangun juga belum kadang talentnya. Iya langsung siap gitu. Ditelepon-teleponin ya. Betul. Berhubung tadi gue udah sebut TV-nya, sebelum kita bahas TV dulu deh. Lu kuliah apa sih Nat dulu Nat? PR. Di Bandung berarti. Iya di Unisba. Pas sih. Pas. Tapi dari awal lu udah tahu nggak mau kerja di TV tuh? Sebenarnya dari awal belum tahu tapi nggak mau kerja yang terlalu apa ya kayak bank, corporate gitu lah ya. PNS gitu-gitu nggak terpikirkan sih. Oke. Jadi dia tidak akan memilih pekerjaan yang office hour. Iya. Waktu kecil gitu apa di kepala lu? Kerja sebagai apa? Kata kalau gue gede mau jadi ini gitu. Waktu kecil sih standar sih ya dokter, tapi pada saat kuliah kayaknya IO deh. Gitu. Oh, tapi pernah akhirnya bikin IO? Pernah kerja di sebuah IO sih pas zaman kuliah. Waktu kuliah. Nah, coba-coba ternyata seru ya. Jadi itu kuliah itu udah mulai kerja kayak gitu ya. Iya, nyoba-nyoba sama temen gitu. Akhirnya ketemu si Net TV gimana jalannya nih? Jadi ketemu Net TV ini waktu itu di Bandung mereka lagi gencar-gencar banget nih ada media development. Nah, aku ikutan yang batch di Bandung. Tahun-tahun awal Net TV berarti. Iya, benar. Pas mau masuk tahun kedua mereka. Masih awal banget. Iya masih awal banget ya udah deh iseng cobain akhirnya alhamdulillahnya lolos. Itu udah lulus? Gitu. Udah lulus. Langsung bagian kreatif. Iya aku memang apply-nya untuk kreatif. Program apa yang waktu itu dipegang? Pertama banget itu bukan sekedar wayang. Oke. Biar teman-teman kebayang Mas. Kreatif tuh ngapain sih di TV gitu loh? Kreatif itu di TV ya mempersiapkan segala sesuatu hal untuk produksi, terus kontennya proses bintang tamunya siapa, risetannya seperti apa. Skrip dibikin nggak sih? Skrip juga bikin sendiri. Walaupun kadang cuma guideline ya, lo nggak harus 100% plek-ketiplek kan? Iya sih, tapi kalau misalkan dulu zaman aku itu benar-benar kita bikin gimmicknya apa, mempersiapkan untuk talentnya. Jadi memang apa ya bekelin isian lah ibaratnya gitu. Terus kayak risetan bintang tamunya kan nggak mungkin juga bintang tamu kayak kita undang cuman kayak ditanya yang basic-basic aja gitu kan, pasti kayak
datangin surprise siapa ya, terus mau ngasih wow factornya nih apa, kayak gitu-gitu. Itu sih. approval ke produser biasanya. Produser ya. Jadi kita brainstorming semua kreatif. Terus berapa orang sih biasanya? Satu program waktu aku ini talk show sih lumayan banyak ya programnya, karena kan bukan setiap sekadar hari. wayang waktu pertama kali? Bukan sekedar wayang, berempat. Karena dibagi 2 tim. Oh 2 tim tuh satu megang episode, satu lagi beda episode gitu ya? Iya, jadi satu hari nanti gantian. Oh, waktu pertama kali bukan sekadar wayang tayang berapa kali seminggu? Seingatku kayak sekali deh. Sekali. Iya, Nah, berarti kalau weekly. sekali tuh harusnya secara waktu tapi tapping ya. Tapping. Sekali tapping bisa 3-4 episode beberapa ya. episode betul gitu. Terus kan item-item di dalam programnya juga ada lumayan banyak juga kan. Nah sebagai orang kreatif ya, gue pengen tanya itu adalah soal pressure atau tekanan. Karena kan bagaimanapun kalau di TV itu kan semua besok rating kan. Iya. Nah, lu awalnya masuk lu kaget gak sih Nat? Tiba-tiba itu lu harus dari bawa anak kampus lagi ya. Iya. Tiba-tiba lu kerja, pokoknya yang menjadi penentu program ini jalan nggak jalan itu adalah rating. Dan maksudnya kalau sebuah program itu akan bagus kan kalau kontennya keren kan seperti itu. Lu awalnya ngalamin itu gak sih, shock gak seperti itu? Lumayan shock karena aku pas pertama masuk itu hari pertama itu pulang kerja jam 12 malam. Gitu. Terus Walau biasanya kalau anak baru sih pulang-pulang gitu masih santai tuh. iya, tapi aku agak lumayan udah shock mulai, kan. udah mulai. Kayak, pulangnya semalam ini. Oh ya udah oke. Padahal gitu. datang masuknya jam berapa? Dari pagi. Karena kan belum tahu jamnya Awalnya nih. masih jam 9. Itu masih canggung Masih ya. Mau pulang. Mau pulang iya, ada bingung. senior kan, terus seniornya masih hihi gitu kan, nggak mungkin. Nah terus pas aku di net itu memang jadi seniornya nih kayak ini kita biasa bikin skrip seperti ini ya rulesnya, coba deh lo bikin dulu gitu, di present ke mereka gitu. Akhirnya udah bikin banyak dulu di present, nanti diakurasi lagi sama mereka gitu. Oke. Setelah bukan sekedar wayang, apa program kedua? Ini sebelum ke ini talk show nih, program pamungkas ini. Terus stereo. Oh, stereo. Iya. Stereo tuh kan series. Iya, series kan? Iya, bentuknya kan? sama PH sih. Iya. Tatiana ya? Iya, bener kan Tatiana Safira? Iya, betul. Stereo. Terus habis itu ke Comedy Night Live. Iya. Mulai nih ke komedi. Di situ awalnya mungkin ketemu pasti ketemu Jegel dan lain-lain, sebelumnya udah kenal duluan dong harusnya. Belum. Itu belum ya? Di situ belum ketemu. Justru masa-masa aku tahu stand up itu pas ini talk show. Karena dulu kan ada pas ini talk show tuh mengundang beberapa komika untuk ada jadi bagian dari audiens gitu kan. Terus bintang tamu, dari situ baru tahu stand up. Berarti tadi Comedy Night Live langsung ini talk show. Ini talk show lumayan lama. Paling lama berarti akhirnya ini talk show. Iya benar sih. Habis itu sempat pindah lagi. Sempat Tonight Show sama Mas Vincent, Mas Desta juga gitu. Ini talk show tuh kan kita inget pernah ada di sahur ya. Iya, sahurnya selalu ada. Ada Talent dong. yang sama. Iya kan? Tadi aja pulang jam 12 kan. Kalau ada sahur gimana kemarin tuh ngaturnya? Nah, kalau ada sahur entah kenapa aku nih suka di program sahur. Karena kayak nggak berasa aja gitu. Padahal nggak pulang tuh ya? Pulang sih, Mas. Sempat pulang Sempet dulu ya? pulang, tapi tetap nanti masuk lagi, terus brainstorming, nyiapin buat syuting. Jadi nggak berasa aja tiba-tiba udah buka puasa, tiba-tiba udah sahur gitu. Okay. Dan karena aku anak kosan kali ya, jadi kayak kalau di kosan juga mau ngapain gitu. Akhirnya Berarti jadi ngerasain betah. sebulan penuh selalu sahur di kantor ya itu ya? Selalu. Setiap program sahur aku selalu dapet sih, alhamdulillah. Iya. Seru. Pas tiba-tiba pegang ini talk show, ini kan itu megang dua senior cukup ini ya, Andre sama Sule. Ya. Kan masih di kreatif juga kan waktu itu di situ. Iya, masih kreatif aku. Gimana waktu itu tiba-tiba langsung ketemu dia, habis itu Vincent Desta. Gimana? Ya lumayan ini sih Mas, kayak ya biasanya kan cuma lihat mereka di TV ya, aku nonton mereka loh ini ternyata kerja bareng gitu ya, berusaha ini aja sih, berusaha dengan ternyata itu mendekati harus begini, kalau yang ini harus begini gitu. Kalau sama Kang Sule kan sama-sama Sunda ya, jadi bisa ngobrol bahasa Sunda gitu. Pendekatan masing-masing talentnya berbeda-beda ya, betul. Jadi mungkin teman-teman manajer artis suka ada yang ditelepon Nadia sebenarnya atau di benar. WhatsApp Pasti. ditanyain buat Mas jadi Sule. bintang tamu buat ini talk show. Itu Iya. tadi yang dadakan mungkin salah satunya ada Nadia tuh. Pasti sih guys, maaf ya. Biasanya tuh alurnya Nadia atau tim kreatif yang lain ngubungin, bisa nggak buat tanggal segini,
Kalau udah episode bisa, segini kalau udah bisa baru Thailand pindah ke maju. telco maju buat nego. Iya, untuk Oke. dealing budget. Bisa jadi nggak jadi tuh. Terus habis itu aku pusing lagi tuh. Nah, nyari lagi Nyari kan. lagi tuh yang lain. Karena kreatif kan beride aja ya. Pengennya kan dia, masalah dia kan bukan Betul, bukan ya urusan kan? dia kan. Betul. Suka duka Gitu. sebagai kreatif ya, beride-ide aja. Nah, terus kamu pindah ke tema itu ada yang approach. Ya, sejujurnya iya. Ya. Kamu mikir lama nggak waktu itu? Lumayan sih. Tapi karena salah satunya ya itu sih Mas terkait si masalah waktu Waktu. kan. Iya, iya. Terus juga pada saat itu kan aku juga belum menikah. Iya, Jadi iya. kayak wah kayaknya aku harus membenahi Iya, iya. Iya, iya. hidupku nih. Maksudnya Iya. aku kan nggak tahu ya jodohku Iya. siapa gitu. Jangan sampai nanti ketika Oh aku itu belum ketemu sama suami yang sekarang ya? belum. Berarti kamu ketemu jodoh itu setelah kamu kerja di tema Indonesia, Iya, di tema Indonesia betul. kan? Oh, ternyata jodohnya di Jodoh situ. di sana. Maksudku jangan sampai nih ketika aku ada suami gitu kan, aku baru pulang tengah malam suamiku udah tidur. Iya. Ntar Kan lagi sahur di kantor. Ya kan masalah kantor, iya. suamiku berangkat kerja pagi, aku masih Iya, tidur. tidur. Iya, Gitu iya. kan kayak Iya, iya. kayaknya ya mungkin saatnya, dan itu pun lagi pandemi sih pas aku resign. Oh, gitu. tahun 2020 ya berarti Iya, ya? 2020 20 ya. pandemi awal-awal itu Iya, pun iya. bos-bosku lumayan agak loh kok ini lagi pandemi loh gimana Iya, iya. gitu, dan perusahaan baru juga gitu kan temanya, tapi entah kenapa sih aku pada saat itu kayak yakin aja ya udah bismillah aja gitu. Padahal kalau tema nggak nawarin tuh kamu belum ada rencana ya? Belum ada rencana. Walaupun udah mikir soal waktu, Iya, bener. tapi belum yang sambil nyari kerjaan. Belum Biasanya mantap belum lah. belum browsing iya, lah, belum browsing bener, kerjaan bener. lain gitu. Karena Mantap. iya aku juga salah satu yang pas waktu masih di net itu kayak bisa nggak ya kalau aku resign tuh Iya. bisa nggak ya aku hidup di luar sana Iya. gitu. Jadi Sampai- begitu tawaran dari tema dia ketemu hooknya tuh, ambil Iya kayak gitu, kan. dan salah satunya ada bosku juga kan, ada Iya, Ategar. Jadi ngikut aku ya. merasa kayak gimana nih, ya udah Bismillah, ya udah yakin yuk, Sampai ya udah sekarang masih ada? masih, Masih. gitu. Dan biasanya juga banyak secara nggak sengaja gue suka lihat tuh karyawan Net TV yang diajak sama talentnya. Iya. Ya, misalnya Andre ngajak, Ya, Sule ngajak ya, itu ya. sangat mungkin karena Betul. kedekatan setiap hari. Iya. Itu gue ngeliat nggak sedikit juga yang akhirnya ngikut di bawah Iya. gitu. betul. Yang salah satunya kan tema awalnya ada Andre dan Sule iya, kan gitu. Bener. Karena Aku juga kedekatan- awalnya dari Bang Andre, Oh. Bang Andre Taulani. Gitu. Jadi ketika tema pindah belum pindah ke tema itu belum ada talent management ya awal-awal. Belum. Kamu masih ngurusin produksi Iya, kan? masih produksi, Di masih divisi produksi. syuting. Iya, iya. Jadi itu aku Senin sampai Jumat kerja di net, Sabtu dan Minggu aku kerja di tema. Oh, waktu Oh, sebelum sempet kayak gitu sempet dulu. Sempet kayak gitu dulu. Itu sebelum resign berarti. Sebelum resign. Jadi kayak nyobain dulu ya. Iya, Ah. ternyata kok suka gitu. Itu pilihan tepat sih menurut gue. Benar. Membandingkan dulu Iya. untuk lihat. Nah ini buat teman-teman sekalian juga Iya. ya. Ini opsi Nadia itu opsi yang menarik sih kalau menurut gue Iya. sih, bagus tuh. Selama menurut gue Iya. tidak mengganggu pekerjaan Iya, utamanya. iya, Betul. Nah kita tetap harus ada kode etik juga. Iya, dalam itu nggak salah sih menurut gue. Jadi kalau memang dia membuat, kan hitungannya sebenarnya memperkaya ilmunya Nadia Iya. juga kan Iya, gitu. benar. Toh bukan kompetitor ya, bukan dia weekendnya kerja di RCTI kan. Iya, kan betul, gitu. betul. Iya. Dan Kalau lagi- itu mungkin nggak Iya, etis. itu nggak etis. Dan lagi Iya. karena Sabtu Minggunya juga libur kan. Iya. Jadi maksudnya oh ya udah aku orang mungkin dengan berlibur atau apa ya udah aku pakai Ya untuk jadi kerja waktu di istirahat tema kamu aja gitu. jadi berkurang banget Betul, jadinya seperti itu. gitu. Ngomongin libur ya. Kalau Sabtu Minggu kan kalian libur karena memang kebetulan ini talk show juga nggak ada syuting. Pernah nggak Sabtu Minggu ada syuting? Pernah sih. Kalau Sabtu Minggu ada syuting, hari lain boleh dipakai jadi libur nggak sih? Enggak. Ya kadang ada juga yang misal nih programnya aku syuting Senin harus kayak mempersiapkan segala Dari sesuatunya minggu. gitu, sempat cek ke studio kayak gitu-gitu sih ya. Bukan berarti Selasanya libur ya? Nggak Iya, ngaruh ya? enggak juga, makanya ketika di tema oh ya udah gitu, aku udah melewati yang jauh Iya. lebih Iya, sibuk dari itu gitu. Oke. Iya iya. Makanya jadi nggak ada masalah sama sekali gitu. Iya, Tapi iya. tuh buat teman-teman yang nonton kalau masih mau ada yang kerja di TV nggak apa-apa loh. Jangan berarti gara-gara Iya. langsung jadi berubah pikiran ya. Ini Seru Mang kok. Nadia doang kok yang terlalu kerja keras. Tapi memang net itu tempat terbaik aku untuk belajar dan sekolah sih. Sekolah buat Jadi kamu itu lah adalah ya. kawat. Iya, Kalau istilah itu betul. adalah kawat Chandra di muka. Iya. Iya kan kayak gitu. Jadi aku tahu, maksudnya untuk aku yang sekarang Iya, pegang iya.
teman-teman talent juga kan basicnya aku taunya ketika aku di net kan, walaupun aku bukan talent management juga di sana gitu, bukan telco juga. Nah terus dari tema kan kamu di produksi, ngurusin kreatif juga, terus kemudian pindah ke divisi artis manajemen. Iya. Itu pindah apa ngebangun? Iya. Ya. Gimana awalnya tiba-tiba jegelnya ada duluan dong berarti kan? Iya, jadi awalnya tuh talent pertama tuh Rigen. Oh, Rigen dulu. Iya, Rigen dulu. Nah, dulu itu kan ada salah satu karyawan itu ada Anindita Hidayat. Oke. Nah, Anin ini diperuntukkan untuk di talent management. Awalnya jadi headnya. Terus nanti akan pegang Rigen sebagai talentnya. Nah, lalu Anin ini resign. Terus Pak Tegar ini beride lah kayak wah mungkin siapa lagi nih cewek yang bisa gitu. Akhirnya dulu pegang Rigen ya. Gimana ini? Ya udah akhirnya ya udah siap gitu. Lama nggak adjustment waktu sama Rigen awalnya? Alhamdulillahnya enggak sih. Jadi aku memang bener-bener kayak apa ya? Oh ini tuh ya udah deh aku coba. Karena kalau red card aku ngikutin dari manajemen sebelumnya kan. Iya nanya Rigen lah biasanya berapa sih kalau gitu ini. Ya aku masih ikutin dulu nih gitu. Nah pelan-pelan tuh aku dengan sendirinya sih Mas kayak ketemu celahnya gitu loh. Kayak oh ini ternyata begini ya, oh ini begini. Dan lagi sekarang tuh kan pada saat aku pegang Rigen juga itu tuh udah mulai yang dunia digital kan. Jadi kayak Instagram segala sesuatu itu udah ya ibaratnya bisa menghasilkan sesuatu lah. Nah itu sih paling belajarnya itu aku gitu. Karena manajer artis itu menurut kita juga memang sebuah pekerjaan yang learning by doing banget. Selalu bisa gitu. Gak bisa. Karena nggak bisa kalau cuman kayak kamu harus begini-begini gitu kan. Atau kalaupun ada kuliahnya gitu 3 tahun tetap tidak lebih baik daripada lu jadi manajer langsung selama 3 bulan sih. Harus betul. Kayak harus bener-bener menjalani itu. Gak ada tools bakunya kalau menurut gue ya. Seperti itu. Makanya aku juga kadang kalau misalkan aku nggak ngerti aku suka tanya gitu kayak salah satunya ke Kak Oki gitu manajernya Bang Boris, mantan manajer Boris. Update ya, update banget dulu ya. Sama gitu, itu kan. Jadi kayak ya bertanya-tanya lah sama Teh Juli, manajernya Angel. Angel Karamoy. Ya aku bertanya sama para suhu-suhu. Tapi kalau sorry Mas dikit. Apa yang membuat Tema tuh memilih akhirnya bikin talent management gitu. Nah, sebenarnya karena melihat potensi juga sih. Gitu. Terus untuk saat sekarang ini ya sangat-sangat ini ya, maksudnya kayak ketika Rigen masuk tuh juga kita melihat oh iya Mas Rigen nih orangnya begini-begini gitu, kayak ya sangat berpotensi. Mungkin di manajemen sebelumnya apa yang belum terrealisasi di kita bisa direalisasikan kayak gitu sih. Iya. Berarti Rigen yang pertama, lalu Jegel, baru Rispo. Apa betul gitu urutannya? Betul. Rispo joinnya tahun berapa? Baru tahun lalu 2023. Masih baru ya. Rigen duluan setelah pindah dari MLI. Iya. Terus Jegel dari mana ya? Setahun kemudian Bang Jegel. Berarti mereka tuh bertiga sebenarnya sebelumnya udah punya program di Tema dulu ya? Iya benar sih. Pancingan yang bagus sih Mas. Kasih program aja dulu. Makanya. Kasih program dulu. Iya betul. Sebenarnya kan si program ini juga kita buat salah satunya untuk etalase menjual mereka juga gitu. Jadi memang untuk mengasah juga gitu ketika orang aku pengen dong kayak Rispo nge-host, oh ya udah boleh lihat di program kita nih Rispo nge-host, Rigen Jegel seperti apa gitu. Oke. Nah strateginya benar sih kalau menurut gue sih. Iya, bikin program. Dianya nyaman. Iya. Mau nggak lu gabung sini sekalian? Udah nyaman kan? Gurusin sekalian lah gitu. Jadi 360 jadi. Betul. Kurang lebih seperti itu. Nah, Nat, kamu sendiri itu megang 3. Kalau kita bicara 3 talent yang sekarang juga kan lagi leading juga kan kalau kita bicara kalau di industri hiburan kan gitu. Mereka nggak cuma sebagai komika aja tapi juga di film kan juga lagi jalan kan seperti itu. Nah, kamu bagaimana bisa kalau menurut karena masing-masing itu kan karakternya beda-beda ya. Dan semuanya kan pengen semuanya diakomodir kan seperti itu. Kamu bagaimana bisa mengakomodir itu semuanya? Nah, karena alhamdulillahnya ketiga orang ini
itu mereka bukan yang orang-orang yang rewel, bukan yang gimana-gimana banget, sangat-sangat kooperatif gitu. Terus untuk Mas Rigen sama Bang Jegel juga sering banget kerja bareng. Mereka sering banget kerja bareng. Dan kebetulan juga bertiga sebenarnya saling berteman ya. Iya, saling berteman. Jadi alhamdulillahnya sih aku nggak terlalu sulit kalau sama talentnya, paling dengan waktunya aja sih. Misal ini ada off air, yang satu harus meeting, nah itu sih paling yang harus agak diaturnya. Nat, berarti kan lu udah pegang 3 ya. Kebetulan 3 talent ini sekarang lebih banyaknya di film. Iya. Ini komika kan lagi banyaknya main film, tapi job stand up mereka masih ngambil nggak? Masih ngambil. Tapi kalau Mas Rigen sempet ada kayak, aduh Mbak Off takut dulu. nih. Kayaknya bukan lu doang sih, talent-talent gue juga. ya? Semua talent stand up comedian itu hampir kalau udah mulai main film kayak suka susah untuk balik lagi. Nah, gue pengen nanya ya, maksudnya karena sama-sama manage komika itu kenapa sih Dip kayak gitu? Nah, maksudnya kan selama ini kan kalau kita bicara akarnya mereka kan sebagai komika kan, stand up comedian lah kayak gitu kan, dimana mereka itu punya gue 1 bulan mereka ada performance kan seperti itu. Kemudian udah pasti akan masuk ke film, ya kan? Karena memang demand-nya kan seperti itu. Dan kemudian di film udah nyaman, ya kan? Demand-nya bagus, begitu beredar penontonnya bagus kan seperti itu. Nah, kenapa kalau udah masuk ke sana itu jadi agak, bukan gua nggak bilang susah ya, tapi agak kalau jadi bukan pilihan pertama lagi gitu. Kalau di kita tuh sempat ada masa fase di mana stand up comedian tuh jadi agak sensitif kan. Awalnya sempat itu kan, sempat yang stand up comedy tuh setiap mau perform ada aja yang direkam, dipotong, itu sempat kita sampai kita memang harus memastikan untuk pemilihan kata per kata, kalimat per kalimat kita lebih tepat. Biar tidak diputar balik kan. Iya, sebenarnya di era-era pemilu yang sebelumnya tuh sempat kita sampai jadi off banget karena padahal kan kalau kita bayangin di Amerika tuh kan lebih dar-der-dornya lebih sensitif, lebih dan nggak boleh tersinggung kan. Kalau di sini kan ketersinggungannya terlalu besar. Betul. Sampai akhirnya ya udah kita menunggu reda dulu lalu kita ambil, walaupun di gue kayak contoh Soleh gitu, dia nggak pernah off, tetap stand up karena dia materinya roasting orang yang nggak ada hubungannya ke politik dan lain-lain lah. Terus kalau ibarat penyanyi, dia mau 2 kali, 5 kali, 10 kali nyanyi lagu yang sama, suaranya nggak enak kan nggak ada yang bahas lah ya. Tapi kalau stand up comedian, kalau materinya nggak kena, dibilang nggak lucu atau sebutnya ngebom lah, itu di hati komikanya ngebayarnya tuh mesti butuh banyak perform lagi untuk ngebales itu gitu. Ngerti gue. Nah tapi kadang-kadang ngebom itu bukan karena semata-mata, bukan pembelaan ya, bukan semata-mata sang komika tidak menghasilkan performa yang bagus, tapi keadaannya lagi nggak memungkinkan. Misalnya contohnya salah satu musuhnya stand up comedy adalah makanan. Dikasih waktu dinner, sebenarnya nggak boleh. Dinnernya selesai dulu baru kita perform. Jadi orang kan sambil makan. Jadi tidak fokus. Datang atau perform di acara yang tidak seharusnya. Misalnya contoh kawinan tuh boleh-boleh aja, tapi harus tahu kondisinya di mana. Tapi kalau kawinan banget lagi orang salam-salaman terus kita perform stand up, nggak elok juga, betul. Nggak tepat juga. Jadi kadang-kadang makanya kalau stand up tuh sekarang pertanyaannya, kalau tim gue udah tahu lah, A, B, Z banyak. Orang tuh kadang cuma suka nanya, Soleh tanggal segini kosong nggak acara ini? Budget berapa? Budget berapa? Udah. Lah padahal buat kita nggak bisa, bukan cuma sekedar budget. Acaranya apa? Audiensnya siapa? Lokasinya di mana? Rundownnya gimana? Temanya apa? Supaya gue bisa masuk lebih tepat. Kalau dia bilang, terus hal yang paling ditanya sama komika pertama adalah round table apa enggak? Iya, betul. Gitu. Karena round table itu ngaruh posisi semua orang. Pertama duduknya nggak menghadap ke depan semua, ada yang ke belakang, membelakangi, itu aja udah nggak nyaman kan, harus begini gitu. Terus rundown lagi, round table itu kan identik dengan makan. Kalaupun masalahnya gini, kalau round table tuh biasanya kalaupun jam dinner jam 7 sampai 8. Tapi kalau prasmanan ada di pinggir kan, dia kan bisa ngambil kapan aja. Betul. Jadi bisa mungkin pas perform tuh lagi makan kan. Nah, kadang beberapa penyelenggara yang masih belum paham, kita jadi masih suka edukasi terus. Stand up comedy dikasih untuk menemani makan. Padahal kan nggak boleh. Nggak bisa. Kita adalah ya, gua nggak bermaksud membandingkan, tapi kadang-kadang memang musik bisa menemani makan, stand up comedy nggak bisa menemani makan. Memang beda. Sangat beda. Jadi duduk proper, nonton. Didengerin kata per kata, kalimat per kalimat. Itu yang membuat kadang-kadang stand up comedian di semua mikir, abis ngebom kemarin, tar dulu butuh tenang dulu, butuh cari keberanian dulu.
Jadi pasti Regen juga sama tuh Sama begitu. ya, bukan Bea kita, Iya, sama itu juga sih kalau Mas Rigen. Karena waktu itu memang kita tuh 1 tahun full tuh karena Syuting kan? Iya, syuting kayak TV apa segala macam. Mas Balik Rigen nih laginya ya? belum ready untuk Iya. materi apa nih yang harus kupersiapkan gitu. Itu benar sih. Ngomong itu Karena sangat ketika benar untuk sih. performance yang dibutuhkan, gue lagi-lagi tidak mau membandingkan sama yang lain. Iya, Tapi iya. maksudnya kita pertama harus nyiapin, ini kita tahu detailnya, kita bikin skrip dulu. Jadi 70% materi lama, 30% kita custom dengan tema yang sama di hari itu. Betul. Abis itu kita latihan dulu Iya. supaya nggak tadi Iya. ibaratnya nggak ngebom, Ngetes materi, ngetes ya. materi, open mic. Kalau yang udah lama nggak stand up, open mic dulu jadinya. Iya. Betul. Gitu. Udah abis itu baru perform. Habis perform evaluasi lagi gimana tadi. Bahkan ya bukan di manajemen, di sesama komika lebih takut acara stand up fest yang isinya antar komika daripada Panik ya. perform. Karena aduh, materi gua apa nih? Yang satu lebih pecah daripada gue. Iya, Pecah tuh lebih maksimal Iya, lebih gitu. maksimal. Iya. Walaupun padahal kalau stand up fest nyaris bisa dibilang semuanya pecah lah sebenarnya. Iya. Tinggal level pecahnya seberapa. Seberapa? Iya, iya. gitu. Iya, iya, ngerti Itu gue. sih. Sekarang mengerti dan maksud gue juga teman-teman sekalian mendengarkan jadi lebih ngerti juga Iya. kan Iya, gitu loh. iya. Jadi tahu juga. Jadi gak gampang kalau stand up itu gak segampang Iya, itu. nggak semudah yang kita itu. kira kayak Iya. gitu loh teman-teman sekalian. Tapi seperti mulai itu. 2023 kalau tahun lalu kemarin talent gue mulai sedikit demi sedikit mulai comeback udah. Ya sama lah, Iya. talent-talent kita tuh Sama-sama. berdua sama-sama talent-talent yang Rigen kebanyakan juga. sibuk syuting film Arya kan kan. akhir tahun lalu kan udah sempat Ya, ya. akhirnya mulai ngambil lagi job sedikit demi sedikit. Dia berani nggak berani, semua diambil. Kecuali yang benar-benar emang lagi off kayak misalnya Ernest pun ngambilnya cuma dibatasin karena memang filmnya juga cukup banyak, dia ngebatasin. Kalau yang lain, kalau memang masih fokus stand up ya tetap diambil. Iya. Gitu Iya, iya. Rigen juga baru 2023 tuh. Balik lagi. Udah kan Iya, balik. balik Iya. lagi dan itu pun 2022 selama setahun aku ngasih jadwal untuk open mic Iya. setiap 2 minggu sekali. Oh, selalu ada itu ya. Iya, untuk ngebalikin lagi Iya. itunya. Jadi 2023 dia ayo deh Mbak stand up lagi gitu. Jadi dari Sampai tiga dengan yang paling sering sekarang. masih Rispo ya berarti ya. Bang Jegel. Oh, Jegel. Yang Jegel. sangat rutin. Kalau Bang Jegel event stand up apapun pasti dia mau. Hmm. Gitu. Mas Rigen sih sekarang udah mau lagi. Tanpa harus disebut talentnya ya. Nah, pernah nggak lu nyebut nemenin talent lu dan quote unquote tadi ngebom? Pernah. Mungkin bukan ngebom lah, kalau nggak mau Iya. nyebut ngebom agak-agak nggak terlalu ini. Agak sunyi aja. Iya, iya. Iya, pernah. Ya itu salah satunya karena dia round table. Padahal aku udah sounding karena biasanya aku kalau misalkan ada yang ngecek kayak Iya. gitu, aku ngasih apa ya kayak form Right. yang harus aku isi, Iya, yang harus mereka form, isi iya. ya, Iya. gitu kayak detail-detailnya. Betul. Mungkin ya kadang mereka juga kok bawel banget Betul. sih gitu. Kadang kita suka mintanya, digituin ya. gitu. Tapi kan itu justru kita harus tahu nih audiensnya ada siapa Iya. aja Iya. gitu, range umurnya berapa, kayak gitu-gitu. Nah, itu aku udah bilang sih padahal, tapi mungkin dari mereka kekeh kali Iya. ya. Maksudnya mereka bukan penikmat stand up kali Iya. ya. Iya, Jadi iya. mungkin oh ya udah orang stand up didengerin udah gitu. Terus Soalnya- ya gitu main HP, makan. Betul. Kadang-kadang ada gini mas, ada orang yang penyelenggara atau misalnya perusahaan atau apapun yang bikin event nggak tahu saya mau ngundang, pokoknya saya pengen ada stand up comedian lah, terserah siapa. Akhirnya yang As simple as that. Nah, yang Iya beride kan akhirnya IO-nya kadang beride. Iya. Nah, tapi kadang menurut gue nggak bisa ujuk-ujuk nama ini. Kadang-kadang kita menyesuaikan. Oh, audiensnya gini, mendingan komikanya yang ini. Iya, benar. Iya, Yang lebih seperti masuk. itu. Betul. Idealnya seperti itu. Betul. Iya. Mungkin kadang-kadang bisa aja penyanyi karena buat menghibur yang ini, tapi kadang-kadang komika tuh nggak bisa Iya, sesimpel. agak beda sih. Harus nyesuaiin misalnya segmennya umur 40 ke atas. Lu kasih komika yang umur 20 gitu, masih muda yang kadang-kadang belum nyambung materinya. Itu kita juga bisa berusaha untuk nyesuaiin. Kita kadang-kadang edukasi lagi. Boleh nggak kita ganti daripada kalian memaksakan komika ini, boleh nggak komika ini yang gue promosikan Biasanya lebih tepat. biasanya didengerin nggak usulan-usulan seperti itu. Ada yang enggak, ada yang iya gitu. Kadang ada juga yang kekeh, ya udah Kekeh. mau nggak mau yang ini gitu. Nah kalau yang keke itu, kalau misalnya keke itu ya, kalian tetap ngambil gignya atau gua nggak ambil deh kayak gitu. Balik ke talent kalau gue. Kalau Iya, Nadia gimana? balik ke talent dan juga diobrolin untuk tema materinya Iya. sih. Tapi maksudnya talentnya juga udah tahu konsekuensinya karena udah Betul. disampaikan sama Iya, manajemen betul. kan kayak gitu kan. Dua-duanya penyelenggara juga udah kita kasih Iya, tahu udah tahu juga konsekuensinya. konsekuensinya, Gitu. iya Betul. 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 Iya, iya, Jadi iya. mereka udah ya. Terus kadang-kadang ada lagi pas hari H kita biasanya gue selalu ngobrol dulu sama MC minta. Iya, iya. Dear MC, hal yang terpenting tolong kalau mempresent komika kita jangan terlalu melebih-lebihkan. Yang berlebihan. Iya, iya, Yang iya. akan mengocok Wah, perut itu kita. kadang-kadang tuh.
Itu bebannya Beban luar biasa. gila tuh. Pas mau masuk di sini berat. Gue pernah soal di salah satu acara MC Kondang memanggil ini dia setelah kita dihibur oleh pengisi acara musik, kita setelah makan, saatnya kita beristirahat sejenak dan mengocok perut kita untuk tertawa terbahak-bahak bersama-sama. Dan akhirnya tidak ada yang tertawa satupun. Astagfirullah. Itu kadang-kadang ada acara Iya. yang kalau bosnya nggak ketawa, yang belakang nggak ketawa semua. Iya. Padahal kita udah mencari-cari celah-celah berkali. Ya ampun, ya udahlah. Itu kadang-kadang Iya, benar. ngerti gue. ada hal-hal yang Iya. nggak bisa kita udah persiapin A sampai Z, tapi hal ini nggak bisa. Iya gitu. betul. Sama lagi tuh kalau dengan talent kita komika, pernah nggak sih Mas Dipa mungkin ya kayak tiba-tiba talentnya komplain, loh kok ini gue tiba-tiba disuruh stand up, misal bintang tamu TV gitu Betul. ya kan. Iya. Nah karena aku dulu juga seperti itu kan, karena tidak tahu nih, Iya, karena iya. kayak yang ini dia kan komika, nanti lu suruh stand up ya, gitu. Jadi akhirnya oh ya udah ngikutin karena dari yang sebelum-sebelumnya kan. Sekarang aku jadi tahu, ya mereka nggak bisa ditodong tiba-tiba seperti itu. Nah dari gitu. tiga talent kamu itu ya, sebelum mereka on stage itu ada ritual-ritual apa nggak sih yang harus yang mereka akan lakukan kayak gitu loh misalnya? Ada sih. Tapi Contohnya? rata-rata mereka Ya, contohnya kayak gimana sih? teriak-teriak, mual-mual. Oh, kayak gitu ya? Ke toilet Iya. berkali-kali. Oh, kayak gitu ya, tetap ya walaupun sudah berkali-kali Iya, sudah itu. tetap. Oke. Kayak Mas Rigen, Bang Iya. Jegal, Rispo juga sama sih. Oh, gitu ya? Selalu kayak mau muntah gitu Iya. mereka. Makanya aku kalau misalkan mereka itu ya udah didiemin Tapi aja. menurut gue masih mending ada rasa deg-degan Betul daripada sih. terlalu santai. terlalu santai. Itu agak Iya. bahaya menurut gue. Iya, bahaya iya. kamu gue. Memang harus selalu ada Jadi rasa kamu kalau itu ya. kalau lihat gitu kamu biarin aja udah. Aku biarin Biarin aja, aja. nggak aku tanya atau Iya, gimana karena iya. udah tahu. Udah Tapi tahu, kalau ya. awal-awal masih kayak kenapa Iya, iya. gitu. Ternyata memang oh ya deg-degannya Iya gitu. itu prosesnya mereka lah seperti itu ya. Talent gue Oke. G Pamungkas Mas, Ya, dia gimana? badannya harus dipukul-pukul. Pukulnya kurang kencang. Jadi butuh Sebelum semangat ini? itu, Oh, iya. gitu. Dia butuh kesemangatan. Setiap kali mau perform Iya. kayak gitu. Oh. Makan juga nggak mau. Iya, biasanya gitu tuh. Udah ngerokok, ngopi, minum udah Iya. itu aja. Tapi habis begitu perform baru makan. Tergantung kalau misalkan tergantung pecah apa enggak gitu. Kalau nggak pecah nggak makan ya. kalau nggak percaya, yuk Mbak balik yuk. Yuk Mbak yuk pamit. Sebelum mulai kan kita ngobrol sama klien lama, Iya, cerita, Foto-foto. foto-foto terus perform ternyata nggak pecah. Oh melipir kita kalau yang pamit gua. Iya. Manajernya aja lah yang pamit. Wah maaf buru-buru tadi udah Maaf jemput. buru-buru riders juga udah nggak dibawa. Iya. Itulah suka duka Iya. manajernya komika Gitu ya, ya. guys. Ya, teman-teman sekalian. Jangan kalian pikir kita semua selalu ketawa-ketawa yang selalu pecah. Iya, iya. Enggak juga gitu. Iya. Ya kadang-kadang soalnya sering juga, apalagi kalau diundangnya sebagai MC. MC sama partner berdua nih. Iya. Partnernya nggak tahu. Iya, Boleh kali dibuka nih Jegel stand up dulu sebentar gitu. Tapi kalau yang udah pada senior sih sekarang udah pada Iya, siap nolak, udah. berani nolaknya. Iya. Ngeles-ngelesnya Ya, di ngeles aja panggung gitu udah lah. siap lah. Di belakang baru dongkol. Makanya kalau mereka mau stand up aku juga ikut deg-degan gitu Mas. Iya, ngerti sih. Kayak aduh kadang aku suka ke teman-teman roadman kan. Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan aman. Iya. Bener. Terus ada lagi juga misalnya pengalaman gue ya. Mungkin kalau lagi-lagi gue sorry harus membandingkan sama penyanyi. Misalnya harus nyanyi 5 lagu, dipotong aja jadi 3 lagu. Oke. Dan Bisa. lagunya Iya, itu aja juga nggak Potong. apa-apa. Karena eventnya kan beda-beda. Nah, Iya kan? komika gue sering juga pernah, Mas maaf nih, durasinya 10 menit aja. Itu masih nggak apa-apa. Kita gue buang materi ini. Iya, iya. Tapi yang susah adalah di panggung. Potong, ayo Iya, udah. susah. Bosnya udah mau cabut, ayo potong. Mau motongnya di mana? Gue lagi baru mulai Akhirnya materi. gimana sih kalau kayak gitu? Ya mungkin kalau yang udah senior mah udah tahu, wah gue harus pindah ke materi Iya. ini langsung gue closing. Closing. Kadang-kadang yang baru tuh belum siap mas. Iya sih. Atau yang senior yang motongnya, ya gue sebenarnya materi harus panjang tapi gue disuruh udahan Iya, nih. Nah kadang bisa bisa begitu. digituin. Gitu. Iya. Betul. Tapi kalau yang kadang-kadang yang gue lihat yang nggak siap, yang Iya. belum masih baru tuh Iya. nggak siap, jadi Iya. terkesan jadi kesannya dia, oh kok nggak lucu ya? Iya. Padahal di TV lucu. Padahal Iya. materinya. Padahal lagi bingung gimana Iya. cara dia motong dan dia tuh untuk closingnya kan kayak harusnya gitu kan. materinya masih berkesinambungan Iya. sih. Aku juga pernah sih live lagi. Acara brand besar lagi. Tapi memang Iya. itu diburu-buru dan Regannya nggak sendiri soalnya. Oh. Jadi tektokan stand up-nya kan otomatis si skripnya kan materinya Berubah pasti semua iya. Jadinya yang tadinya nyambung, aduh gimana nih? Iya.
Ini kita cerita suka duka kalau kejadian. Jadi kita ngasih benteng aja. Kalau lihat nggak lucu tuh karena ini. Aku juga pernah salah satu talentku stand up di public area. Udah ditanya nih perizinannya aman segala macam. Nah talentku ini udah agak worry. Oke. Udah feeling juga kan mungkin udah ya. feeling. Terus aku bilang kayaknya enggak deh, enggak mungkin lah untuk public area sebesar ini dan untuk si yang ini tuh enggak mungkin kayaknya Aman akan pasti terjadi, izinnya. pasti aman. Iya, aku izin bilang. keramaiannya. Bener, ternyata pas baru beberapa inilah mulai Di ada stop. orang, iya tiba-tiba diteriakin sama bapak-bapak, woi berisik gini. Wah langsung mencoba lagi untuk stand up lagi. Susah. Susah. Terus akhirnya aku bilang ke timnya kan, wah ini udah nggak bisa nih, aku better amanin talentku, aku bilang gitu. Akhirnya udah aku bawa. Akhirnya closing. Iya, karena maksudnya kita sudah memastikan perizinannya Iya. aman nggak nih? Iya. Tuh, ternyata, Iya. maksudnya hal-hal kayak gitu kan kita nggak bisa hindari ya. Ngomong Mas. public area, salah satu yang agak sulit juga, bahkan dibilang mustahil adalah Car Free Day. Iya. Gue pernah juga soalnya beberapa kali tawaran, Mas stand up di Car Free Day. Maaf nih, Car Free Day kan orang nggak duduk ya, dateng lewat. Jadi udah ngambil dong kerjaan ini. Ya nggak ngambil, kalau MC masih nggak apa-apa. Iya, MC mah Kalau masih stand up, oke. nih orang Bingung lagi ya. orang lagi jalan sambil bawa anjing piaraan. Kok nggak lucu? Jalan gitu. Iya. Padahal kan lu baru nonton setengah. Iya, Bener bener. sih. Iya. Nggak bisa, makanya jadi kadang-kadang kita tuh kalau buat IO yang dengar pertanyaan A sampai Z dari kita jangan Iya. bosan karena kita memang butuh nanya dulu. Nah justru Betul. ini episode ini penting banget nih kamu gue ini teman-teman sekalian. Iya. Iya kan? Bahkan kadang suka ada juga sih yang misal chat ke aku, Mbak mau regen dong, tanggal segini, aman nggak? Tapi ya udah untuk apa nih harusnya Iya, maksudnya betul. ketika ngecek Iya. tuh dijelasin dulu Iya. gitu untuk apa, acara apa, kapan, di mana gitu. Makanya aku selalu bawel tuh. Mungkin ya aku salah satu yang dibilang bawel kali Gak ya. apa-apa, kita juga gitu kok. Kadang-kadang soalnya dia abis itu balas, udah gue cuman butuh tanya dulu kok, ntar baru ini lagi baru nggak bisa, gue Iya belum nggak bisa yain. betul. Iya. Aku juga nggak Kadang bisa. suka bilang ini kan, enggak gue masih pitching kok, udah butuh tanggal dulu. Ya lu pitching kalau gue nggak bisa, lu pas lu deal gue nggak bisa gimana? Betul. Gitu kan? Gitu. Iya. Dan kadang tuh mereka kekeh minta masalah budget sih. Gitu. Budgetnya berapa? Iya, tapi acaranya tuh apa? Belum Iya. tahu nih Mbak, detailnya gimana. Ya udah Itu better nanti. ini sekarang aku bilang. ini sekarang ini berlaku buat semuanya kok. Iya. Buat semua ini juga buat semua mostly buat semua kerjaan sih, kayak gitu. Buat semua kerjaan iya betul. Karena kan kita juga harus tahu dulu ya Mas. Iya. Nggak tiba-tiba Iya. ntar. Misalkan kayak untuk brand mintanya juga gini, kan sesimpel itu juga kan ini terus 1 tahun misalkan 1 tahun produknya ini budgetnya berapa kan nggak seperti Iya, itu. detailnya apa nih? Iya, akan betul. ngapain aja? Betul, Iya, kadang betul. tuh ada juga yang kayak enggak Mbak, kita mau tahu dulu kisaran budgetnya. Iya, Ya, tapi nggak tuh bisa apa? Gimana apa gitu yang mau loh. aku kasih gitu kan? Iya, Kalau kita nggak betul. tahu pekerjaannya lingkupnya Iya. apa gitu. Iya betul. Suka banyak sih aneh-aneh ya. Menerima chat juga kan pasti aneh-aneh. Abis itu hilang. Habis itu Abis hilang. abis nanya jadwal Iya. hilang. Belum lagi yang kayak tiba-tiba Ditanyain cuma baca doang nggak dibalas Iya. kayak gitu kan. Kalau aku tuh lumayan banyak yang kayak Mbak, tolong dong bilangin Bang Indra saya mau jual rumah. Oh gitu. Iya. Oh, kalau aku pernah dikirimin video jenazah. Oh, minta dibantu gitu maksudnya. Iya, minta dibantu. Oh, minta bantu maksudnya. Kayak gitu-gitu maksudku. Sebenarnya bukan tidak mau membantu sih, Mas, tapi Iya. ya Iya kalau sih. satu ini akan Iya, bermunculan pasti, kan kalau pasti susah ya pasti, mengininya. pasti. Pasti. Kadang-kadang Gitu, bukan maaf bukan gimana-gimana. gimana, kadang-kadang benar apa Iya. enggaknya kadang kita juga Iya. belum tahu. Terus apa sih banyak gitu. banyak juga buat kita semuanya tuh ucapan ulang tahun. Iya, Itu ucapan kadang-kadang ulang serba salah tuh ya. Kelahiran. Satu Ya, dua kan? Pacar kita saya ulang Iya, tahun. Nah, 1-2 kita kasih datang 50 ya. Iya, Habis makanya. itu ya. Betul. Jadi itu Sebenarnya mohon dimengerti juga iya, teman-teman sekalian maaf yang ya, mendengarkan bukannya juga, bagaimana kayak gitu. sih Iya. gitu. Kasihan talentnya. Nah, kalau lihat pekerjaan ya, si komika-komika ini kan sekarang udah beralih jadi MC juga, Iya, jadi syuting di TV juga, syuting di Film YouTube, juga. syuting di film juga, Series juga jangan series lupa lu juga. sekarang. Heeh. Tapi Banyak. digital juga jalan. Secara persentase sekarang lebih banyak stand up apa non stand up? Kalau lebih banyak sih non stand up. Jadinya sih. non stand up jauh Iya. lebih banyak ya. Ah, juga gitu kan. Sama. Iya, Non makanya. stand up. Tetap Digital non- pasti kan Iya. peringkat 1. Iya. Nah, tergantung. Kalau di gua ada yang digital peringkat 1, Iya, ada iya, yang iya, filmnya di benar-benar. peringkat Atau 1 series. atau Iya. series Iya. itu. Jadi ada yang film atau series, ada yang digital. Kalau Iya. kita ngomong Ardit Erwanda ya itu digital, Digital nomor megang satu. banget. Iya. Dia memang one day Betul. one reelsnya harus lumayan nggak, ya dianya menyiapkan waktu, jadi ya udah. Gue sih happy. Iya, ya memang harus gitu karena sekarang ya
si Instagram, Iya. TikTok segala macam tuh aset kan Iya. buat mereka. Makanya ini aku Bang Jegel juga lagi, ayo Bang Jegel kita bikin apa? Iya. Gitu karena belum berjalan sih si Iya. Instagramnya. Terakhir gue mau nanya soal YouTube nih Nat. Ya. Tema tuh kan dibangun dulu eranya di YouTube konten lah ya. Iya betul. Tapi gimana menurut lo ketika lo akhirnya bikin YouTube sekarang sama dulu kan beda ya? Beda banget. Seberat apa sih menurut lo sekarang YouTube tuh Nat? Wah berat banget sih Mas, apalagi pas kalau kita sih ngerasanya pas ini ya pandemi yang parah banget Iya. itu loh yang kita harus Iya. lockdown Iya. itu. Nah itu udah wah sangat-sangat terseok-seok banget. Terus akan muncul laginya itu maksudnya bangkitnya lagi tuh ketika ada momentum sih. Kayak momentum misal lagi rame apa kita ngundang siapa, tapi kadang juga nggak bisa disamaratakan. Nggak ada generasi. Jadi kalaupun satu konten ini naik, konten berikutnya belum iya, tentu naik belum juga tentu. ya. Dan lagi misal nih kita ngundang si A yang lagi Iya. viral gitu di konten satu Iya. gitu ya, trending satu, ketika diundang di kami belum tentu akan kemakan dengan marketnya gitu oke. sih. Lebih ke apa ya agak-agak lumayan tricky kali Bahkan ya. kalau kalian punya 2 program, di program satu pecah belum tentu di Iya. program lain pecah juga. Sekarang ada Benar. berapa program tema? Kalau di tema sekarang ada Geger, Iya. terus ada program baru untuk Rispo, Iya. sama program Rispo juga 3 3 sih. Ada 3 ya. Karena mau refreshment lagi Iya. sih. 3 tuh Mas. tapping berapa kali Nat? Seminggu ada 3 kali, 2 kali. Oh, 3-2 kali. Tapi berarti tayang seminggu sekali. Enggak, tayang hampir setiap hari sih. Karena kan kita udah nyetok juga gitu. Segitunya ya. Iya, sekarang Iya, begitu. hari ya? iya. Tema tuh udah mirip kayak TV soalnya Mas. Nah, karena si YouTube juga salah satunya yang aku sempat pelajari, mereka juga melihat dari konsistensi kita Iya. juga sih Oke. gitu. Kadang-kadang tuh memang YouTube tuh sekarang seminggu sekali aja berat banget jadinya. Iya, algoritmanya berubah-ubah orang juga. jadi berlomba-lomba bikin itu, jadi coba salah Mas. Orang ada yang berlomba-lomba makin banyak konten dalam satu minggu, tapi juga kadang-kadang kan kualitasnya jadi nggak terjaga karena kita harus ngejar kuantitas Benar, ya. benar. benar. Serba salah tapi nggak berkualitas, kadang-kadang viewsnya tinggi, ya serba salah juga kan. Iya, iya benar. Oh iya, aku juga ada programnya Gaby. 4 Talent yang jadinya. cewek 4. 4. Ya, 4. Itu jadi ya mengisi untuk dalam 1 minggu itu kan gitu. Iya. Begitu. Ya jadi tahun ini tapi akan ada talent baru nggak? Iya. Tahun ini sejauh ini sih belum ada karena aku juga sempat discuss juga sama bosku kan, sama si Ategar gitu. Maksudnya pengen sih nambah talent lagi, tapi mungkin lebih baiknya harus menambah lagi manpower karena Iya. takutnya tidak efektif. Iya, betul. Gitu. Karena harus berbagi apa segala macam, dan jangan sampai kita nambah-nambah talent Iya. tapi nggak tahu nih si talentnya akan Iya. diapain Iya. gitu, karena akan Oke. dikemanain, kasihan juga gitu. Iya, benar sih. Dan juga sekarang mencari manpower agak Susah kan? tidak mudah karena Tidak mudah. berkaitan Ada masuk sebentar terus pindah Iya. lagi. Sebenarnya nyari manpower bisa gampang, tapi nyari yang berkualitas itu Iya. ya. Kalau cuma nyari asal bisa-bisa aja, Bisa tapi aja. kayaknya 3 bulan habis itu hilang gitu ya. Yang berkualitas dan punya loyalitas. Iya itu. betul, karena berhubungan dengan orang luar, Iya. berhubungan dengan uang kayak Betul. gitu kan, takut juga Iya. sebenarnya. Setuju sih Nat, itu setuju. Begitu. Iya. Apa 2024 tema Indonesia mau bikin apa yang baru Nat? Tema Indonesia sejauh ini sih belum ada yang gimana-gimana sih Mas, tapi pengennya di tahun ini pengen bikin tour stand up buat talent-talent. Iya. Itu akan Iya, karena direalisasikan udah, ya. dari kapan tahu Iya, perlu sih. mau Iya, perlu tapi sih. terus-terusan tertunda dengan Iya. tiba-tiba ini ada reguler, ini film Karena gitu-gitu kalian punya sih. talent, punya medianya. Iya. Iya gitu, kasihan juga kan Iya. mereka, jadi Iya. harus. Kalau kita mudah-mudahan tahun ini. jalanin dulu proyek film kita ya, Iya, yang dalam waktu betul. dekat ya Nat. Semoga lancar. Sampai awal Maret, Iya. amin. Terakhir semoga Nat, lancar. ini kan kita Ya. bentar lagi pemilu Nat. Kalau kayak tema Indonesia pemilu gitu gimana Nat biasanya? Kita mah nggak yang Kalau ada capres atau yang mau masuk situ Ambil tuh nggak? diambil nggak sih? Dibolehin nggak? dibolehin aja sih, karena ya netral Iya, aja sih netral kalau aja. kita. Iya, Jadi maksudnya gitu. kalian di ini sebagai profesional aja, Iya, kan? Sebagai udah profesional. media aja Iya, iya. gitu, ya profesional aja sih. Iya. Soalnya kadang kalau capres ada 3 yang datang cuma 1, wah Iya. kesannya cuma 1. Iya. Betul, sama kayak halnya dulu aku di TV, kalau misalkan ada yang datang 1 ya yang Yang duanya dua harus harus ya, juga, karena betul. harus netral kan bagaimanapun juga, jangan sampai jadi Iya. mungkin ya dari kita sih yang bisa cuma 1 ya udah Iya, deh, iya, tapi kan iya. orang melihatnya mungkin yang ini pro-nya ke sini, Iya, tapi padahal enggak sebenarnya kan seperti itu. outputnya takutnya Iya. seperti itu betul, kan betul, gitu.
Nadia, terima kasih Terima banyak kasih. sudah hadir. Terima kasih banyak. Ini seru banget obrolannya, gue seneng banget ini. Makasih. Iya. Ternyata Nadia bukan yang pendiam ya, Enggak, tuh kan enggak, ya, nggak bisa dia talkative banget. talkative banget kan, Talkative banget. gitu loh. Heeh. Nah, ini banyak konten yang kita bisa Iya. dapat hari ini, banyak Iya, betul materi, banget. banyak manfaat. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Lancar-lancar juga, Mas buat Lulu, tema Mas Dita. Indonesianya, Amin, lancar-lancar ya Allah. buat jobnya Jegel, Rispo dan Regen. Amin. Semoga kita bisa berkolaborasi terus Iya. bertiga. Amin. Terima kasih. Teman-teman yang udah nonton episode ke-142, terima kasih banyak. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-143. Terima kasih, teman-teman. semua.